maaf ya, kayak mau sakaratul maut gitu ya, kayak orang mau sakaratul maut gitu ya. Kaki aku itu sudah pucet ya, dari jempol, dari bawah ya. Awalnya itu dari aku itu tiba-tiba nggak berani napak di lantai. Aneh kan, aku tuh jinjit. Aku padahal udah pakai sendal rumah ya, aku pak jinjit. Nggak mau nyebutin apapun ini ya, takutnya nanti ada yang tersinggung. Ini pokoknya maaf ya, ini cuma pengalaman saja. Ini mungkin harus aku skip ya yang bagian ini, dan ini videonya terlalu panjang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Sekarang itu Singapura itu sekitar jam setengah 1 siang. Biasanya kalau jam-jam segini itu di rumah majikan aku tuh kita semua diwajibkan untuk istirahat siang. Nggak hanya aku saja, tapi majikan dan juga anak-anak lagi istirahat siang. Kita diwajibkan tidur siang kalau ada waktu tuh 1 jam. Semuanya harus istirahat, semuanya tuh harus tenang. Jadi sekarang aku ada di kamar aku sendiri ya. Bukan kamar yang mewah sih, tapi menurut aku udah nyaman untuk sekedar istirahat siang saja. Di kesempatan kali ini tuh aku bikin video ini itu mau menepati janji aku di postingan aku beberapa waktu yang lalu, yang mau berbagi pengalaman tentang hal mistis yang pernah aku alami ya teman-teman. Ini boleh percaya, boleh enggak, karena aku sendiri dulu juga enggak percaya dengan hal-hal gaib ya teman-teman. Tapi kenyataannya aku mengalaminya. Dan kalau kalian tanya, kok kenapa sih bikin videonya kok lama banget dari postingan itu, setelah posting kenapa nggak langsung bikin video? Itu karena aku harus minta izin dulu ke keluarga besar aku, terutama kedua orang tua dan suami aku ya. Sebenarnya kejadian ini tuh punya dampak yang cukup besar, yang membuat cukup trauma keluarga besar aku ya teman-teman. Itu benar-benar cukup membekas sampai saat ini, dan seperti itulah alasan aku kenapa aku gak sembarangan bikin video berbagi pengalaman ini, karena takutnya nanti trauma yang sudah pernah hilang itu teringat kembali. Itu aku tidak mau menyakiti mereka lagi. Kalau aku sendiri sudah apa ya, sudah melupakan gitu ya, bukan lupa, tapi berusaha melupakan gitu. Karena kalau aku nggak bangkit, bagaimana dengan masa depan keluarga aku gitu. Dulu itu yang menyaksikan itu adalah suami aku secara langsung, dan bukan kedua orang tua aku, cuma emak ya, cuma ibu aku yang menyaksikan. Ibu, suami, saudara, sama tetangga aku ya, tetangga suami aku gitu. Karena kan aku kan asli orang Blitar, tapi aku tinggalnya di Banyuwangi ikut suami. Jadi waktu kejadiannya itu aku sudah nikah sama suami aku, dan aku sudah pindah ke Banyuwangi. Kejadian ini itu tepatnya sekitar 9 tahun yang lalu ya teman-teman. Udah lama ya, udah lama banget. Tapi dulu itu dampaknya Masya Allah, aku dan juga keluarga aku tidak menggunakan sosial media sama sekali. Kita tidak pernah ngupload video, tidak pernah ngupload foto apapun tentang keluarga kita, karena semenjak kejadian itu kita itu kena trauma ya teman-teman. Aku tidak pernah bermain sosial media selama hampir 3 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun lebih, 3 tahun gitu, baru itu hilang traumanya. Kita langsung aja ke pokok ceritanya ya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015, sekitar bulan Juni kalau nggak Juli ya. Tepatnya itu 2 minggu setelah aku lahiran anak aku yang pertama. Itu awal-awalnya itu malam sebelum kejadian, malam harinya itu aku ngerasa itu genteng rumah aku itu terdengar seperti ada pasir yang disaur-saurin gitu ya. Kretek-kretek dan itu tuh keras banget. Selain itu, di sekitar rumah aku tuh, aku ngerasa anginnya itu kencang banget, wus. Anginnya itu ibaratnya kayak mau hujan angin gitu ya, kencang banget. Terus waktu aku lahiran kan yang jagain ibu aku sama suami aku, karena mertua aku sudah nggak ada ya. Waktu itu aku bangunin emak ya, mak, itu gentengnya kenapa kok ada pasir, kayak mau itu bencana alam gunung meletus itu suaranya kan kayak gitu, pasir-pasir, kerikil-kerikil dilempar-lempar gitu.
emakku ngomong gini, nggak ada suara apa-apa gitu ya. Terus aku bangunin suami aku juga, Mas, itu gentengnya kok ini ya kayak ada kerikil sama pasir yang dilempar-lempar. Kata suami aku juga enggak, berarti yang dengar cuma aku. Terus sama ibu aku disuruh tidur ya sama emak aku. Mungkin kecapean kamu, kata emakku, dibilang gitu. Aku disuruh tidur tapi aku nggak bisa tidur. Aku ngerasa gelisah gitu. Karena suaranya tuh kenceng banget itu ya, pasir yang dilempar di genteng itu ya, suaranya itu kenceng banget. Bukan hanya pasir, kayak kerikil ya, apa garam ya. Pokoknya kretek. Aku takutnya tuh bencana alam dan semuanya tertidur, nggak ada yang tahu. Jadi aku tuh jagain anak aku, jagain semuanya. Dan dilalahnya itu anak aku itu anteng dalam malam itu ya, tidurnya tuh lelap sekali, kayak nggak ada gangguan sama sekali, kayak terkena obat tidur gitu. Padahal bayi kan biasanya kalau malam itu bangun ya, itu enggak, anak aku tuh malam itu tuh tenang aja gitu, tenang, bawaannya tenang. Cuma aku tuh ngerasa anginnya itu tambah kencang. Aku bangunin suami aku sekali lagi, Mas, tolong pintu sama jendelanya ditutup, anginnya kok kencang banget, kayaknya mau hujan angin. Kata suami aku, nggak ada gitu. Emak aku juga ngomong, nggak ada angin, tapi panas, ini malah panas. Terus aku bilang, ini gentengnya kok ada pasir-pasir, ada kerikil. Aku tuh kuping aku tuh bener, aku itu bener denger loh, tapi kenapa orang lain nggak bisa denger. Udah itu semalam pokoknya semalam ya, jeda sedikit, kembali lagi. Pokoknya jeda ya, nggak terus-terusan enggak, tapi 10 menit kayak gitu. Terus habis itu tenang, habis itu ulang lagi angin sama pasir yang di atas genteng, entah pasir, kerikil atau garam, pokoknya kayak disawur-sawurin gitu, kenceng banget. Udah itu sampai pagi ya, udah sampai pagi. Terus habis itu kalau pagi itu kan kita kalau habis lahiran kan disuruh bersih-bersih lah, biasalah orang Jawa pasti tahu kalau habis lahiran tuh pagi suruh mandi keramas, terus dikasihin baju yang bersih, terus centing ya, dicentingin gitu. Pokoknya aku udah rapi. Setelah rapi itu aku keluar kamar mandi itu, aku itu nggak berani, kaki aku itu tiba-tiba nggak berani napak di lantai. Aneh kan, aku tuh jinjit. Aku padahal udah pakai sendal rumah ya, aku jinjit jalannya, nggak bisa napak itu, kaki aku itu nggak bisa napak gitu ya. Awal-awalnya itu keluar dari kamar mandi itu aku nggak bisa napak. Setelah aku keluar kamar mandi, sudah rapi kan, sama suami aku udah dicentingin, karena aku selama lahiran tuh yang jagain badan aku tuh Pak suami ya, suami aku yang ngasih kayak apa namanya, centing ya, kalau orang kampung tuh dicentingin, pokoknya biar badannya nggak melar gitu. Suami aku yang ngurusin aku itu, habis dimandiin sama suami ya, sudah didandanin, badan aku tuh udah bersih. Aku tuh keluar dari kamar mandi tuh jinjit. Suamiku tanya, jangan jinjit, nanti kamu ada varises gitu. Aku bilang, aku nggak jinjit. Aku bilang gitu. Itu suami aku udah ngerasa ganjil, karena suami aku itu memang punya kelebihan ya, dia itu bisa ngerti lah sedikit kayak gitu. Dia bilang, jangan jinjit. Aku bilang nggak jinjit. Terus habis itu tetep ngeyel. Ya udah, aku dianterin ke dalam kamar, disuruh nyusuin anak ya. Anak aku itu nggak mau nyusu, digendong gini, nangis, ngeliat muka aku tuh nangis. Tak gantiin, nangis lagi. Kata emak aku ya, disuruh mungkin dibersihin dulu susunya, teteknya dibersihin dulu. Tak bersihin, anak aku buka mata nangis ngeliat aku, nggak mau. Akhirnya pagi itu anak aku tuh cuma dikasih susu formula ya waktu itu, karena ngeliat muka aku tuh nangis gitu. Terus mak aku tuh gini, disuruh pegang gunting, disuruh pegang bawang putih gitu ya. Habis itu disuruh nyusuin lagi ya sama mak aku. Tetap nggak mau, anak aku tuh nangis, teriak-teriak, nangis kenceng banget. Terus ditidurin sebelah aku juga nangis. Akhirnya dipindah ke kamar sebelah baru bisa tidur anak aku. Terus habis itu aku
disuruh sarapan sama pak suami ya, sama emak aku, sama saudara-saudara, karena waktu itu juga mau ada pengajian ya di rumah itu, jadi banyak banget saudara-saudara yang kumpul di pagi itu, dimasak-masak. Aku tuh diambilin makanan, disuruh makan, tapi nggak bisa masuk, nggak mau makan. Ngelihat makanan itu takut, ngelihat makanan takut. Terus kaki aku itu nggak berani napak di lantai sama sekali. Kalau dari kamar mandi di awal-awal itu aku cuma jinjit ya. Kalau semakin siang, semakin nggak berani napak. Badannya tuh kedinginan gini. Sampai kedinginan, geter-geter. Terus akhirnya sama suami aku, oh mungkin lantainya dingin ya, kan habis lahiran. Sama suami aku tuh kaki aku dikasih bangku ya. Disuruh napak di bangku biar nggak kena lantai. Udah gitu. Tapi semakin lama itu badan aku gini, geter. Awalnya bilangnya, "Mak, aku dingin." Aku bilang gitu. Mak aku cuman marahin aku, "Ya dingin lah, kan disuruh sarapan nggak mau." Gitu. Semua orang itu nggak nyangka itu. Pokoknya nggak ada yang seperti terhipnotis gitu ya. Nggak melihat keanehan, cuma suami aku yang ngelihat keanehan. Dia cuma diem aja gitu. Mak aku marahin aku, "Gimana nggak mau, dingin badannya, orang kamu tuh susah makan." Gitu. Terus sama mak aku dibikinin teh ya. Teh itu panas, bener-bener panas ya. Terus aku ngelihat teh panas itu, air panas mendidih itu ya, aku ambil, aku gini siramin. Sampai kata mak aku tuh bibir aku tuh melepuh. Tapi aku bilang, "Ini nggak panas, ini dingin, ini air dingin, ini kurang panas." Itu sudah aneh, sudah mulai ada pada curiga ya. Orang-orang yang di dapur, yang rewang itu juga mulai menyadari ada keanehan pada diriku ya. Itu mulai ada keanehan. Waktu itu orang-orang itu mikirnya itu mungkin aku kena komplikasi ya, karena kan aku habis lahiran ya. Ada yang nyaranin disuruh membawa aku untuk pergi ke rumah sakit atau dokter ya. Tapi karena aku sudah menggigil, badan aku tuh sudah getarnya itu sampai, bukan hanya gini, tapi getar sampai, pokoknya terguncang, badan aku tuh terguncang. Kayak getarannya itu nggak sewajarnya gitu. Akhirnya sama warga sekitar ya, karena waktu itu kan langsung didatengin sama, aku kan tinggalnya di kawasan padat penduduk ya. Itu semuanya tuh ngumpul ngasih saran, disuruh manggil dokter saja, karena tidak mungkin aku dibawa karena keadaan badan aku yang tidak memungkinkan ya, karena habis lahiran. Akhirnya suami aku datang ke dokter ya, rumah aku tuh dekat dengan rumah sakit juga. Akhirnya suami aku tuh manggil dokter, sama dokternya tuh datang ya. Terus aku kan waktu geter-geter itu aku bilang gini, "Ya udah aku diperiksa." Tapi aku masih sadar itu, tapi aku tetap takut dengan lantai dingin. Aku jalan tuh sampai nunduk-nunduk gitu, kedinginan sekali. Terus habis itu bibir aku ini sudah menghitam ya, sudah hitam banget, kayaknya udah sudah nggak sewajarnya manusia. Ini udah hitam, ini mata udah hitam, ini bulat, ini mata ini hitam, sama bibirnya hitam, semua hitam. Terus sama dokternya aku disuruh rebahan, aku dibawain perlengkapan ya waktu itu. Dibawain perlengkapan untuk cek badan ya. Mungkin jantung aku atau darah aku ditanyain, pendarahan enggak pendarahan, normal biasa aja. Udah 2 minggu itu malah udah mau kering, udah mau habis ya. Itu darahnya, darah haidnya itu, darah apa namanya waktu habis lahiran tuh udah mau habis, aku bilang gitu. Enggak pendarahan. Terus dicek detak jantung masih normal, semuanya normal, nggak ada masalah. Darahnya, tensinya normal. Dokternya tuh sampai bingung. Terus abis itu dokternya belum pulang, tiba-tiba aku itu kayak kejang ya, badan aku tuh kejang gitu, dipegangin orang 4 atau 5 itu mereka nggak ngatasi. Aku itu kayak memberontak, kayak bukan diri aku, tenaga aku tuh tiba-tiba kuat sekali. Terus habis itu kan semuanya, kan waktu itu kan juga lagi banyak orang di rumah, namanya orang habis lahiran ya, saudara pasti ngumpul ya, itu banyak banget orang. Terus ngeliat, terus aku bilang gini, aku itu kayak mau maaf ya, kayak mau sakaratul maut gitu ya,
kayak orang masa sakaratul maut gitu ya. Kaki aku itu sudah pucet ya, dari jempol, dari bawah ya. Awalnya itu dari jempol aku tuh dari pagi udah nyadar jempol aku tuh udah pucet, udah menguning gitu, warnanya udah beda sama warna tangan ya. Itu lama-lama ya naik ke atas tuh pucetnya, sampai jantung aku tuh kayak aku tuh ngerasa pok 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 gitu ya, kayak orang mau lepas jantung gitu, pok 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 pok. Itu dokter aja sampai bingung, sampai aku tuh keangkat-angkat gini ya, badan aku tuh melayang-layang gitu, melayang-layang, sampai diturunin lagi sama, kan aku sebelah itu ada ibu, ada, kalau suami aku menjauh ya, karena dia tahu, dia itu tahu suami aku tuh orangnya orang gak ngerti ya. Dipegang, diturunin lagi kan, badan aku melayang. Bayangin orang aku nggak ada ilmu apa-apa, kenapa badan aku bisa melayang ya, bisa nggak diranjang, tapi aku di gini. Terus aku mungkin pikiranku waktu itu, waktu masih waras ya, otakku masih waras, aku bilang sama emak aku mikirnya gini, apa aku mau sakaratul maut ya, apa aku tuh waktunya udah habis ya, apa aku udah mau mati ya, gitu pikirannya. Terus aku bilang dalam hati aku gini, sebelum terlambat, karena kan aku udah ngerasa badan aku ini udah kesemutan semua, badan aku semua kesemutan, udah nggak ada rasa, cuman di sini aku nafas aja udah ngorok, aku tuh nafasnya udah ngorok. Terus sebelum itu ya otak aku masih bisa masih bisa kepikiran anak aku tuh kepikirannya sama anak aku. Aku tuh bilang sama emak aku, kan emak aku di sebelah aku ya, sambil baca-baca surat-surat gitu. Mak, aku bilang gitu, mak, aku titip endok ya, aku bilang gitu, titip endok ya, susunya di atas kulkas, baju-bajunya juga ada, titip endok ya mak, aku bilang gitu. Mak aku udah nangis itu, mak udah ngerasa itu, oh ini anak kok bilangnya kayak gini gitu. Setelah bilang kayak gitu ya, tiba-tiba badan aku itu kejang-kejang lagi, kayak banting-banting, kayak dibanting-banting ya. Ini kasur ya, badan aku tuh gini naik turun, kayak dibanting terus. Tiba-tiba badan aku udah nggak ingat apa-apa ya, waktu itu udah nggak ingat apa-apa, cuman aku tuh diceritain sama orang-orang yang waktu itu ada di situ. Waktu itu aku udah nggak sadar, aku tuh tiba-tiba duduk terus ngeluarin suara-suara yang seperti bukan punya aku sendiri. Aku tuh nantangin suami aku waktu itu. Ini suami aku kan namanya Muhtar ya. Pokoknya itu nantangin suami aku. Katanya itu aku yang ada di dalam tubuh aku itu minta aku ya, minta nyawa ya, minta nyawa. Kalau dia nggak bisa memiliki, berarti suami aku nggak bisa memiliki. Oh, semua orang baru sadar, oh ternyata ini namanya cinta ditolak dukun bertindak. Gitu, ternyata kayak gitu ya teman-teman kisahnya. Terus waktu itu ya, waktu aku udah nantangin itu tuh, aku itu otaknya antara separuh sadar, separuh bukan. Antara separuh itu aku, separuh itu bukan aku ya. Aku tuh kayak ngelawan itu, jangan nguasain badanku. Terus aku bilang gini, aku teriak, ambil air ini ya, air peceran, kan tahu nggak air peceran. Aku tuh saking bingungnya ya, aku tuh masih antara sadar, mulut aku tuh pokoknya separuh itu dikuasain dia, separuh itu aku ya. Ambil air itu ya, air comberan, aku bilang gitu, siramin badan aku, ini bukan aku, suruh dia pergi, aku bilang gitu. Aku bilang gitu tuh mulut aku tuh udah mencang-mencang gini, kayak mau dibungkam gitu, jangan ngomong gitu. Aku tuh antara sadar dan nggak, aku tuh mulut aku tuh udah kayak orang stroke gitu ya, udah kayak orang stroke gitu. Terus habis itu udah itu aku ngelawan ya, karena aku masih ada iman lah, aku masih ada iman walaupun begini-begini. Aku juga pernah mengenyam pendidikan agama ya, jadi aku tuh ya Allah, pokoknya aku ucap gitu, tapi nggak bisa keluar, pokoknya ngelawan itu. Batin aku tuh nggak mau dikuasain dengan hal-hal seperti itu, aku nggak mau, tapi tetap nggak bisa, aku nggak kuat. Ini mulut aku ini tiba-tiba kaku, tiba-tiba aku nggak bisa berpikir secara positif ya, nggak bisa menguasai diri aku sendiri. Ini itu mulut aku tuh nantangin suami aku gitu.
ternyata dia itu ngincernya suami aku. Dia tuh nggak terima kalau aku tuh nikah sama pak suami gitu. Tapi ini ya, maaf ya, nggak mau nyebutin apapun ini ya, takutnya nanti ada yang tersinggung. Ini pokoknya maaf ya, ini cuma pengalaman saja. Ini mungkin harus aku skip ya yang bagian ini. Dan ini videonya terlalu panjang. Ini nanti aku ada bikin part 2-nya ya, karena aku ngalaminya nggak hanya satu kali saja. Karena ini di part ini tuh masih terlalu panjang ya kalau diceritain ya. Pokoknya setelah ini yang ngelawan suami aku sama orang-orang tuh dipanggilin sama Pak Ustadz gitu. Kita habisin di part 1 ini dulu ya, karena nanti aku masih ada part 2 kejadian selanjutnya. Terus habis itu aku dipanggilin sama Pak Ustadz ya, sama orang-orang sekitar lah, sama tetangga-tetangga, dipanggilin orang yang pinter ngaji. Padahal ya suami aku sendiri itu, adik-adiknya itu hafiz-hafizah ya, pinter hafal Quran ya. Suami aku sendiri juga pondok pesantren ya, dia pandai lah, ngerti lah, bukan pandai lah, kita ngerti aja, ngerti halal haram lah. Aku juga setidaknya ngerti. Gitu dipanggilin Pak Ustadz gitu. Terus sama Pak Ustadznya itu didoain, dipegang-pegang gitu, tampar gini ya. Katanya tenaga aku itu seperti tenaga laki-laki yang tidak pada umumnya gitu, kuat banget. Habis itu Pak Ustadznya nggak ngatasi, akhirnya yang ngobatin itu ternyata Pak suami aku sendiri. Sama Pak suami aku diobatin, didoa-doain, akhirnya aku tuh hilang ya. Aku kan didoain tuh sama Pak suami tuh, dibaca-bacain ya ayat-ayat Quran lah. Pokoknya suami aku juga ngerti lah masalah kayak gitu, kayak ya sedikit banyak ngerti gitu. Terus dibersih-bersihin gitu, udah hilang ya, sadar lagi, sadar. Habis sadar udah kayak orang linglung, kayak orang goblok gitu. Sama Pak suami aku disuruh berdiri. Habis diobatin ya, itu aku disuruh berdiri itu ya, disuruh berdiri. Tapi sama suami aku dilihat berdirinya itu nggak seperti manusia. Berdirinya itu gini, dengkeng, tapi nggak jatuh, dengkeng gini, kayak di belakang itu kayak kegandolan beban berat. Akhirnya badan aku itu nggak lurus gini, tapi gini. Tapi anehnya nggak jatuh, dia nggak jatuh, dia masih jalan. Itu suami aku gini, kamu bukan istriku, katanya Pak suami gitu. Kamu bohong, kamu belum keluar, bilang gitu. Terus diobati lagi sampai sembuh, akhirnya aku bisa berdiri tegak. Disuruh, kaki aku disuruh napak di lantai ya, nggak boleh pakai sendal. Sampai suami aku disuruh napakin di lantai gitu, tapak lantai, napak, berani napak. Terus ngeliat suami aku, terus dia masih nantang lagi gitu. Padahal kan aku tuh kok orangnya kan lembut ya, aku tuh orangnya lembut sama Pak suami aku tuh nggak pernah ngomong kasar, bentak-bentak. Tapi waktu itu aku ngomongnya kasar, kayak bukan diri aku sendiri, kayak orang lepas kontrol gitu. Sama Pak suami dites gitu, udah gitu. Terus habis itu aku dimandiin lagi sama Pak suami, dimandiin, dibersihin. Udah kayak orang nggak inget apa-apa waktu itu, udah kayak orang linglung, kayak orang habis bepergian jauh kembali lagi, kayak orang bodoh gitu ya. Pokoknya linglungnya itu sekitar nggak lama, sekitar 3 jaman tuh. Habis itu aku normal lagi, kembali lagi. Terus habis itu ya sama orang-orang tuh dibilangin ini mesti diruqyah, mesti dipagerin badannya ini ya, karena takutnya nanti kan dia balik lagi nggak terima gitu, nggak terima balik lagi, ini mesti dipagerin. Ini Yulinya tuh mesti dipagerin, sama anaknya mesti dipagerin. Karena suami aku mungkin kecapean ya, itu tuh aku lupa nggak dipagerin, aku nggak dipagerin karena mikirnya udahlah, udah hilang, mungkin udah selesai lah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang dipagerin tuh cuman anak aku sama rumah akunya enggak. Yang dipagerin tuh rumah aku tuh, sekitar rumah aku tuh dipagerin ya, dipagerin pakai dipagerin gitu. Yang dipagerin tuh rumah aku, tapi akunya enggak. Udah selesai kayak gitu. Itu part pertama. Tapi setelah kejadian itu, kita tuh udah melupakan, udah dikiranya itu udah sembuh total gitu ya. Ternyata
setelah anak aku usia sekitar 3 bulan, aku itu terkena lagi gara-gara aku waktu itu keluar dari pekarangan rumah untuk belanja. Kan yang dipagerin, rumah aku tuh dipagerin ya, dari halaman sampai belakang tuh dipagerin semua. Tapi akunya nggak dipagerin sama Pak suami aku, atau nggak dipagerin. Yang dipagerin tuh rumah aku. Aku tuh keluar dari batas pagar itu. Aku belanja. Setelah belanja itu pulang ke rumah itu, aku geter lagi badan aku. Itu ceritanya di part kedua ya. Ini lebih menyakitkan dan lebih membuat aku trauma. Tunggu part berikutnya. Mohon maaf ya, pokoknya mohon maaf. Jangan ini nggak menyebut nama, nggak menyebut siapa-siapa ya. Pokoknya ini pengalaman pribadi aku. Aku minta maaf kalau aku ada salah ya. Aku minta maaf, minta maaf. Orang itu, manusia itu tempatnya salah. Jadi aku minta maaf kalau ada salah-salah. Jadi kita dilanjut di part 2 ya teman-teman.